Ya, selamat siang sahabat, kembali Anda simak Jatim News Today edisi Senin 20 Desember 2021 bersama saya Nabila Kansa. Radio Host akan menyampaikan serangkaian informasi seputar Jawa Timur dan seperti biasanya, beragam informasi baru akan kami hadirkan juga live di Suara Madiun, Suara Gresik, Pesada, Kabupaten Blitar, Prada Suara Tuban, Mardika Kabupaten Bondowoso, RGR Tulungagung, dan Realita Pamekasan. Ya sahabat, kami update informasi dahulu dari Semeru. Sebagai informasi pertama, mulai Sabtu kemarin TNI mulai lakukan pembersihan lahan untuk hunian warga terdampak Semeru. Berikut laporan dari Hamka Agung Batlia, Kantor Berita Antara. Pada Sabtu pagi 18 Desember, dalam kondisi cerah, Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa terlihat jelas. Berdasarkan hasil pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), pada pukul 6 pagi hingga 12 siang, terjadi 3 kali gempa guguran dengan amplitudo 2 hingga 3 mm dan lama gempa 25 hingga 45 detik. Selain itu, juga terjadi 1 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 18 mm dalam durasi 70 detik di saat Gunung Semeru bersatu siaga. Sementara itu, proses relokasi hunian korban awan panas guguran Gunung Semeru dimulai Sabtu 18 Desember. Puluhan anggota TNI dari Kodim 0821 Lumajang dan 2 alat berat dari Yon Zipur Angkatan Darat dikerahkan untuk melakukan pembersihan lahan. Salah satunya di lahan perhutani yang ada di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro. Lahan relokasi pengungsi korban APG Gunung Semeru di Desa Sumbermujur ini seluas 80 hektar lebih. Lokasi relokasi berada di 2 desa, yakni Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, dan Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Ini land clearing dulu 2 mingguan lah, baru kemudian kita bangun huntara, dilanjutkan dengan bangun huntak. Hari ini penyiapan lahan ya Bu? Hari ini ya proses penyiapan lahan dan proses karena di sana banyak penggarap, maka kita serahkan itu urusan dengan perhutani. Pemkab Lumajang mencatat lebih dari 1.000 kepala keluarga yang akan menempati hunian itu. Namun, data tersebut diprediksi akan terus bertambah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, terima kasih rekan Hamka Agung Batlia, Kantor Berita Antara. Berikut kami update lagi sahabat dari Jawa Timur. Keberhasilan Jawa Timur dalam penanganan COVID-19 mendapat apresiasi dari Ketua Umum PAN. Berikut laporan dari Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN bertemu dengan Gubernur Jawa Timur di Gedung Gerahadi Surabaya. Kedatangan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama rombongan ini tidak lain untuk memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur yang berhasil menekan dan mengendalikan COVID-19. Tidak hanya itu, Zulkifli Hasan juga memuji keberhasilan Khofifah Indar Parawansa dalam memajukan UMKM di Jawa Timur. Partai PAN sendiri akan mendukung penuh kinerja Gubernur Jatim untuk memajukan Jawa Timur. Di kepemimpinan Ibu Gubernur banyak sekali kemajuan yang dicapai. Apakah sektor pertanian, UMKM ya. Dan sekarang ini pandemi, saya kira Jawa Timur yang sukses mengatasi pandemi. Mudah-mudahan selesai ya Bu ya, mudah-mudahan. Dan yang Jawa Timur ini yang hebat lagi, soal sosial kemasyarakatan itu aman ya, akur gitu, guyup. Satu-satunya yang kami datang bisa duduk bareng pengurus wilayah NU dan Muhammadiyah di sini Jawa Timur. Sementara itu, menurut Gubernur Jatim, strong partnership perlu terus dibangun dengan semua pihak, termasuk dengan Partai Amanat Nasional, untuk menyukseskan program-program pemerintah Provinsi Jawa Timur. Beberapa hari yang lalu kita dapat undangan kalau akan ada pelantikan dan raker DPW PAN Jawa Timur. Kemudian ada informasi bahwa Bapak Ketua Umum PAN berkenan untuk silaturahim di sini. Jadi kita memang harus membangun komunikasi seluas-luasnya. Yang sering saya sampaikan, we need strong partnership.
Jadi partnership yang kuat dengan semua lini harus terus kita bangun, ekosistem ini harus terus solid. Selama berada di kota Surabaya, Ketua Umum DPP PAN berkunjung ke tokoh di Jatim, diantaranya ke PWNU, ke Ponpes Amanatul Ummah, juga ke Wali Kota Surabaya. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih rekan Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo atas informasinya. Baik, dari Jawa Timur kembali kita update dari Madiun. Pulihkan ekonomi, Wali Kota apresiasi komunitas Umara gelar festival kuliner. Berikut laporan dari Amanda Ramapurna, Suara Madiun. Geliat ekonomi di Kota Madiun tak pernah lesu, meski tengah pandemi saat ini. Justru semangat gas ekonomi itu kian membara, seperti yang ditunjukkan oleh komunitas Umara atau UMKM Madiun Raya. Mereka menggelar festival kuliner dalam rangka memperingati 1 tahun berdirinya komunitas tersebut. Festival yang digelar di Rawa Bening Edu Park itu mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mendukung penuh upaya masyarakat dalam pemulihan ekonomi. Wali Kota mengatakan, bagi UMKM yang memang memiliki produk yang berkualitas tinggi, berkarakter, dan mampu bersaing, tak menutup kemungkinan bakal diizinkan untuk berjualan di kawasan Pahlawan Street Center atau PSG. Wali Kota Maidi menambahkan, pada prinsipnya Pemkot membuka pintu selebar-lebarnya untuk membantu masalah yang dihadapi oleh UMKM. Salah satu program pemerintah Kota Madiun sendiri kan gas ekonomi, Pak, melibatkan UMKM. Nah, salah satunya, nah ini termasuk ini kita ngegas ini. Ya, bermunculan beberapa komunitas dan UMKM ini. Ya, saya sambut bagus. Jadi bermunculan, tapi nanti akan saya lihat yang berkualitas akan saya ambil. Artinya harus dilakukan seleksi, Pak, ya? Seleksi untuk masuk Pahlawan City Center harus berkualitas. Berkualitas nggak boleh. Artinya di sana karena konsumsi orang luar masuk semua. Kalau konsumsi lokal biarkan aja dulu. Tapi konsumsi luar itu harus bisa disyukurkan. Nggak boleh ini luar agak tunggal kan. Tapi yang langka itu seperti apa, yang digemari orang banyak, disitulah tempatnya yang istimewa. Artinya pemerintah Kota Madiun sendiri sudah mendukung. Oh pasti, iya, tidak apa-apa, itu masa dukung, kita bantu. Tak hanya itu, pada kesempatan tersebut, Wali Kota Maidi juga memberikan masker dan sembako kepada pedagang peserta bazar. Amanda Rama Permana, Suara Madiun. Ya, terima kasih rekan Amanda dan Rama Permana dari Suara Madiun. Dari Madiun kita beralih ke Pamekasan. Balai Prasarana Pemukiman Jawa Timur serah terimakan program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, pada Pemkab Pamekasan. Berikut laporan dari Ayudia Clarissa dan Arifin Ralita Pamekasan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menerima realisasi bantuan pemerintah untuk masyarakat BPM Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Satuan Kerja PPK Wilayah 1 Jawa Timur pada Kementerian PUPR di Pendopo Ronggo Sukowati Jumat siang. Program Kotaku tersebut telah direalisasikan di 8 kelurahan dan desa di Kecamatan Kota Pamekasan yang diserah terimakan kepada Sekretaris Daerah Toto Hartono dari perwakilan Satker PPK Wilayah 1 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Rekian Puhuritasari dengan nilai total sebesar 4,5 miliar rupiah. Rekian menyampaikan pekerjaan saat ini telah selesai 100% melalui tim fasilitator. Pihaknya berharap pembangunan berupa infrastruktur peningkatan jalan, sanitasi, dan ruang terbuka hijau serta lainnya dapat dirawat dan dipelihara oleh kelompok manfaat dan pemeliharaan atau KKP, sehingga pengurangan kota kumuh tahun ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Program Kota Tanpa Kumuh kita ada di 8 kelurahan atau desa. Nah, ini terdiri dari 2 program sebenarnya. Jadi satu program untuk Cash for Works dan program berikutnya ada program bantuan pemerintah langsung kepada masyarakat atau namanya BPM. Nah, ini totalnya memang sekitar 4,5 miliar untuk tahun 2020. Alhamdulillah per hari ini kita sudah bisa menyelesaikan melalui Bapak Ibu BKM 100%, jadi sudah bisa kita serah terimakan pada hari ini kepada pemerintah desa melalui Bapak Sekda ya tadi langsung kepada 8 Bapak Lurah maupun Bapak Kepala Desa.
Sementara Sekretaris Daerah Pamekasan Toto Hartono menyampaikan terima kasih berkat bantuan program Kotaku dapat membantu capaian indikator kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan fisik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, dengan keterbatasan APBD Pamekasan, pihaknya berharap tahun 2022 dapat kembali membantu program pemerintah melalui BPM termasuk bantuan tunai kepada masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat Pamekasan ada intervensi dari pemerintah pusat melalui provinsi untuk membantu pencapaian indikator kinerja kita ya. Artinya dalam hal ini apa yang dibangun kan sebagian kegiatan fisik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang selama ini keterbatasan dana APBD dibantu oleh pusat. Harapan kita juga di tahun berikutnya kita harapkan kehadiran Pak Regen juga ini ya untuk ikut membantu Kabupaten Pamekasan dalam hal program bantuan pemerintah untuk masyarakat termasuk cash forward bantuan tunai. Ya. Reporter Lalu TSM Arifin melaporkan. Ya, terima kasih rekan Clarissa dan Arifin dari Lata Pamekasan. Baik sahabat, kita update kembali dari Kejurprov ISI Jatim. Seri terakhir digelar di Tulungagung dan Madiun menjadi juara 2 dengan rebut 2 emas. Berikut laporan dari Reni Vita, kontributor Tulungagung. Puluhan pembalap sepeda unggulan se-Jawa Timur mengikuti seri penutup Kejurprov ISI Jawa Timur di Tulungagung. Seri Kejurprov ini digelar Jumat hingga Minggu 17, 18, dan 19 Desember kemarin. Nomor yang dilombakan dalam seri penutup kali ini adalah road bike. Yang istimewa dalam seri penutup kali ini, kejuaraan tingkat provinsi Jawa Timur akan dirangkai dengan event Hell to Mancom Challenge. Dan event ini diikuti oleh pembalap-pembalap terbaik dari seluruh Indonesia. Bertempat di Gor Lembu Peteng sebagai awal start, peserta lomba balap sepeda tingkat provinsi dilepas langsung oleh Marioto Birowo, Bupati Tulungagung. Untuk selanjutnya, peserta nomor road bike mengikuti jalur sekitar wilayah Tulungagung Kota menuju Jalan Raya Tulungagung arah Kediri. Kemudian berbelok ke Kedung Cangkring dan finish di depan Polsek Pagerwojo. Kelas road bike kali ini dimenangkan oleh atlet Madiun dengan 2 emas. Sementara untuk seri Hell to Mancom Challenge, start dari Gor Lembu Peteng menuju Waduk Wonorejo untuk flying start, finish di Bukit Tunggul Manik. Dari Tulungagung, Reni Vita mengabarkan untuk Jatim News Today. Ayo Sultan, semangat! Ya, terima kasih rekan Reni Vita, kontributor dari Tulungagung. Kita beralih ke Sidoarjo sahabat. Polresta Sidoarjo berhasil amankan residivis pembobol Indomaret dan para pelaku pengeroyokan. Berikut laporan dari Panjiarto, Suara Sidoarjo. Dari kasus curat, pencurian dengan pemberatan, dan kasus pengeroyokan berhasil diungkap jajaran Polresta Sidoarjo. Dalam kasus curat, polisi berhasil tangkap LTT, buron pembobol toko Indomaret di daerah Balongbendo akhir November lalu. Dalam menjalankan aksinya, LTT warga Mojokerto yang dibantu oleh temannya yang masih buron gunakan palu, gergaji, gerenda untuk membobol toko tersebut. Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo, Rabu sore 15 Desember 2021 mengatakan pelaku LTT merupakan residivis pembobol toko, konter HP, dan brankas di berbagai kota, bahkan pernah jalani hukuman penjara. Hari ini kita sama-sama rilis tentang permasalahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu membobol Indomaret sesuai dengan pasal 363 ayat 2 KUHP. Ini kejadiannya TKP-nya di Indomaret Zero di Bakung Temenggungan, Kecamatan Balongbendo. Kejadiannya tanggal 30 November 2021. Sahabat, atas perbuatannya LTT diancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman penjara 9 tahun. Sementara itu di kasus kedua, kasus pengeroyokan, polisi amankan 6 pemuda belasan tahun dan 2 diantaranya masih berstatus DPO. Para pelaku lakukan pengeroyokan terhadap DRJP, seorang pemuda asal Sukodono pada Sabtu dini hari 12 Desember 2021. Menurut Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo, korban dikeroyok karena sebelumnya ada
kepada pelaku yang diolok-olok kelompok pemuda lain sehingga lakukan pembalasan. Dari hasil penyelidikan, korban ternyata bukan dari kelompok yang dimaksud atau salah sasaran. 12 Desember 2021, TKP-nya di Jalan Raya Ganting, depan SD Desa Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Awal mulanya korban atas nama DRJT ini melintas di depan jalan raya tersebut, Jalan Raya Ganting, kemudian oleh para pelaku. Ini ada 8 orang. Ini kemudian dihentikan, kemudian korban ini berboncengan, kemudian langsung dilakukan pemukulan dengan menggunakan tangan, kemudian juga menggunakan kaki. Para pelaku sebanyak 8 orang, 3 orang usia dewasa, 3 orang masih anak-anak, ini berhasil kita amankan, dan 2 orang masih DPO. Sahabat, karena telah melakukan tindakan pengeroyokan dan penganiayaan, para pelaku yang masih belasan tahun ini dikenakan pasal 170 KUHP dengan hukuman penjara 7 tahun. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Ya sahabat, sebagai penutup dari Jatim News Today pada hari ini, kita akan bergabung dengan Risma Erina dari Persada Kabupaten Blitar. Vaksinasi lansia masih 54%, Pemkab Blitar masih belum memulai vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun. Silakan Risma Erina. Ya, baik, terima kasih Nabila dan juga sahabat Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kesehatan memastikan bahwa pelaksanaan vaksinasi terhadap anak usia 6 sampai 11 tahun belum dimulai. Hal ini karena masih ada persyaratan yang harus dipenuhi. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Endah Woro Utami menjelaskan sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat, vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun bisa dimulai jika capaian vaksinasi orang untuk lanjut usia ini sudah mencapai 60%. Sedangkan vaksinasi lansia di Kabupaten Blitar masih berkisar 54% lebih. Artinya berdasarkan aturan, pemerintah daerah belum berani melakukan vaksinasi anak sebelum capaian vaksinasi lansia ini memenuhi target. Dan ia berharap akhir bulan Desember ini sasaran vaksin lansia terpenuhi di awal tahun 2022 untuk vaksin anak usia 6-11 tahun ini akhirnya nanti bisa segera dimulai. Woro menambahkan masyarakat diminta tetap untuk mematuhi protokol kesehatan saat menjalankan aktivitas, jangan sampai abai karena bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya baik, terima kasih rekan Risma Erina. Ya sahabat, ternyata ada tambahan lagi dari redaksi, yaitu jelang Nataru, Pemkab Tulungagung lakukan sidak harga kebutuhan pokok di beberapa pasar. Berikut laporan dari Andriani RGR Tulungagung. Mendekati Natal dan Tahun Baru, beberapa barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Meskipun secara keseluruhan tingkat kenaikan harganya masih bervariasi dan fluktuatif. Karena beberapa komoditas seperti hasil pertanian lebih dipengaruhi faktor cuaca. Naiknya harga beberapa komoditas ini jadi perhatian Pemkab Tulungagung. Dan Marioto Birowo, Bupati Tulungagung, bersama jajaran Forkopimda melihat secara langsung fluktuasi harga beberapa pasar pada Jumat 17 Desember 2021 kemarin. Menurut Marioto Birowo, memang ada beberapa komoditas yang harganya naik, seperti cabai dan minyak goreng. Sidak hari ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita akan segera menghadapi Nataru, hari Natal Tahun Baru, di mana pemerintah sudah mengantisipasi secara dini khususnya terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok. Kita tahu bahwa pasar tempat distribusinya bahan-bahan kebutuhan pokok ini yang merupakan salah satu tolak ukur. Harus kita cek harga kebutuhan bahan pokok di harga sembako di pasar, ya, di pasar tradisional, di pasar rakyat ini, apakah betul-betul mengalami satu fluktuasi harga. Ternyata masih dalam koridor batas standar normal. Nah, inilah yang perlu kita ketahui oleh Bapak dari Forkopimda Kabupaten Tulungagung. Hal yang sama juga dikatakan Mujiati, seorang pedagang di Pasar Ngemplak. 75. Normalnya berapa? Normalnya ya sekarang koyoke anu ya
75. Sekarang kan 75, kalau sebelumnya 30, 25. Itu harga normal, Bu? Iya. Selain cabai apa, Bu, yang mengalami kenaikan? Nah kan berambang ini sudah naik ya. Berapa, Bu? Dari sebelumnya bawang dari berapa? Berambang sebelumnya cuma 15, sekarang 23. Bawang putih, Bu? Bawang putih naiknya tapi sedikit. Berdasar keterangan pedagang di Pasar Ngemplak, untuk cabai sangat dipengaruhi cuaca. Kalau hujan seperti sekarang, harga akan naik karena pasokan berkurang dari petani. Dari Tulungagung, Andriani, RGR FM mengabarkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih dari rekan Andriani dari RGR Tulungagung sebagai laporan terakhir dari Jatim News Today hari ini. Baik sahabat, selesai sudah rangkaian Jatim News Today pada hari ini. Saya Nabila Kansa dan kru yang bertugas, mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon undur diri untuk hari ini. Selamat siang.